wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Andriani dengan NIM digit terakhir 08. Perkenalkan, saya Nala Lydia dengan NIM digit terakhir 11. Perkenalkan, nama saya Sela Nurhaliza Putri dengan NIM digit 25. Perkenalkan, nama saya Alisa Nurhidayah dengan NIM digit terakhir 31. Kami dari kelompok 7 akan melakukan percobaan sederhana mengenai difraksi dan interferensi gelombang cahaya. Yuk lanjut. Yuk. Pembelajaran fisika di sekolah seharusnya menjadi suatu kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses-proses pembentukan konsep fisika. Proses-proses tersebut dapat dilakukan menggunakan media ataupun kegiatan praktikum sehingga dapat meningkatkan hasil belajar fisika. Dalam pembelajaran fisika sering muncul permasalahan, diantaranya kurangnya alat praktikum ataupun karena harganya yang cukup mahal. Nah, video kali ini yang ditujukan untuk UAS Optik dengan dosen pengampu Bu Ai Nurlaila MSI. Video ini akan menjelaskan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dan membuktikan konsep-konsep fisika menggunakan percobaan sederhana. Check it out! Percobaan pertama, percobaan kisi difraksi menggunakan CD atau DVD sebagai kisi difraksi. Tujuan dari percobaan ini yang pertama, menganalisis peristiwa difraksi menggunakan CD atau DVD sebagai kisi difraksi. Yang kedua, menganalisis hamburan laser pada permukaan CD atau DVD. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu CD atau DVD. Yang kedua, laser sebagai sumber cahaya. Dan yang ketiga, cutter berfungsi untuk memotong CD atau DVD. Sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu kita harus memotong CD menjadi ukuran yang lebih kecil. Nantinya, potongan CD ini akan menjadi pengganti kisi difraksi. Langsung aja yuk ke langkah percobaan, yuk! Untuk melakukan percobaan ini, pastikan kalian menggunakan latar belakang putih ataupun yang berwarna terang. Pada percobaan ini, kami menggunakan tembok putih sebagai latar belakang untuk melihat pola terang gelap pada peristiwa difraksi. Kemudian, pastikan ruangan dalam kondisi gelap. Pertama-tama, atur jarak CD atau DVD sebagai kisi difraksi dari tembok atau layar. Kemudian, arahkan laser ke arah permukaan CD atau DVD. Ketika kita mengubah arah kisi difraksi atau permukaan CD DVD dari layar, maka pola yang dihasilkan akan semakin banyak. Hal ini menyatakan bahwa jarak antara kisi ke layar mempengaruhi orde yang dihasilkan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah difraksi merupakan proses penyebaran gelombang melalui celah sempit dengan jarak yang sama pada permukaan datar. Percobaan ini mampu membuktikan pemanfaatan keping CD atau DVD sebagai kisi difraksi yang merupakan salah satu upaya inovatif dalam pembelajaran konsep fisika pada peristiwa difraksi cahaya. Percobaan kedua ini yaitu mengenai difraksi cahaya, di mana difraksi cahaya itu sendiri merupakan suatu peristiwa pelenturan cahaya yang dapat terjadi akibat cahaya yang merambat, melewati atau menembus suatu penghalang atau celah yang sempit. Nah, pada peristiwa difraksi cahaya ini akan menimbulkan atau menghasilkan pola gelap terang pada layar. Tujuan dari percobaan difraksi cahaya yaitu membuktikan proses difraksi cahaya celah tunggal dengan menggunakan silet. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis pola gelap terang yang dihasilkan dari proses difraksi cahaya. Oke, selanjutnya untuk melakukan suatu percobaan difraksi cahaya ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada silet.
Yang kedua ada laser. Yang ketiga ada kertas HVS. Yang keempat ada penyangga. Langkah selanjutnya yaitu langkah kerja yang kita lakukan dalam melakukan percobaan difraksi cahaya. Langkah kerja yang pertama yaitu kita membuat celah dengan cara menyusun silet seperti ini dengan dijepit menggunakan penyangga. Oke, selanjutnya yaitu kita menyiapkan kertas HVS sebagai layar, kemudian kita letakkan di depan celah dengan memberikan jarak. Langkah terakhir yaitu kita menyalakan laser, kemudian kita arahkan pada celah antara dua silet. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan ketika suatu cahaya merambat melewati suatu celah yang sempit, maka cahaya tersebut akan mengalami pelenturan atau yang disebut dengan peristiwa difraksi cahaya. Nah, pada peristiwa difraksi cahaya menghasilkan pola gelap terang. Percobaan ketiga, percobaan interferensi cahaya menggunakan CD atau DVD. Kali ini, tujuan dalam percobaan ini ialah membuktikan adanya interferensi cahaya pada CD atau DVD yang dapat menghasilkan warna pelangi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada air. Yang kedua ada senter. Yang ketiga ada wadah. Yang keempat ada kertas HVS. Dan yang terakhir ada CD atau DVD. Sebelum memasuki ke tahap langkah kerja, saya akan menjelaskan mengapa nantinya akan menimbulkan warna pelangi pada percobaan interferensi cahaya menggunakan CD atau DVD. CD atau compact disc ini adalah sebuah alat yang dapat menyimpan beberapa dokumen berupa foto atau video dan informasi lainnya karena di dalamnya terdapat lempeng-lempeng kecil atau aluminium yang berwarna silver atau putih. Nah, langkah kerjanya adalah pertama kita akan menuangkan air ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian kita akan menaruh CD ini ke dalam wadah yang sudah diisikan air. Setelah sudah siap semua, langsung aja yuk kita ke tahap percobaan. Interferensi merupakan peristiwa penggabungan dua gelombang cahaya atau lebih akibat dari adanya celah ganda. Mengapa CD dapat memantulkan warna pelangi pada video ini? Karena terjadinya interferensi cahaya yang terpantul pada permukaan CD. Dapat kita ketahui sama-sama bahwa interferensi adalah dua gelombang cahaya atau dua gabungan yang berpadu menjadi dua kesatuan gabungan gelombang cahaya. Nah, pada tujuan yang sudah disampaikan pada video awal, kita ingin mengetahui interferensi pada percobaan CD atau DVD ini. Nah, terbukti nih bahwa kemunculan pelangi pada CD disebabkan oleh interferensi gelombang cahaya. Disimpulkan bahwa di mana terdapat penguatan beberapa frekuensi berkas sehingga menimbulkan berbagai warna pada permukaan CD. Percobaan keempat, percobaan interferensi yang diisikan air dan kaca pada gelas bening. Kemudian yang pertama ada tujuan. Tujuannya yaitu menganalisis proses terjadinya pelangi pada interferensi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu kertas HVS. Yang kedua ada senter. Yang ketiga air secukupnya. Yang keempat ada gelas bening. Dan yang terakhir ada kaca.
Tahap selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, isi air secukupnya ke dalam gelas bening. Lalu, masukkan kaca ke dalam gelas bening yang sudah diisi air. Kemudian, setelah semuanya siap, yuk kita langsung ke tahap percobaan. Berdasarkan ilmu fisika, dijelaskan bahwa fenomena pelangi di dalam pelangi terjadi akibat adanya interferensi warna atau paduan warna. Interferensi ada yang konstruktif sehingga memberikan spektrum yang kuat dan ada pula yang bersifat destruktif sehingga mengakibatkan spektrum yang lemah atau warna-warna pastel. Dapat disimpulkan bahwa percobaan interferensi pada gelas bening ini terbentuknya berkas pelangi ketika sinar dari senter menyentuh permukaan kaca yang diletakkan pada gelas yang berisi air. Proses terjadinya pelangi meliputi proses interferensi yang mengakibatkan spektrum warna kuat dan lemah. Sekian video dari kelompok 7, semoga bermanfaat. Dadah!